Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari keanekaragaman hayati Indonesia ya. Menurut sumber LIPI 2014 ini bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia ini sudah begitu banyaknya ya, begitu banyaknya diketahui. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Anak-anak, keanekaragaman hayati Indonesia ini merupakan anugerah terbesar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentunya semuanya itu, keanekaragaman hayati itu mempunyai fungsi dan manfaatnya ya. Yang pertama di sini ada keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga itu sebagai sumber kosmetik. Kemudian yang keempat itu sebagai sumber sandang, yang kelima sebagai sumber papan ya. Kemudian yang keenam itu sebagai aspek budaya. Nah, kita bahas, Bu Mai di sini akan bahas yang pertama ya, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Oke, anak-anak, sudah kita ketahui bahwa makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah apa? Apa? Ada yang tahu? Nah, apa ini? Beras ya. Nah, beras yang diperoleh dari apa? Tanaman padi. Nah, nama biologinya apa? Oryza sativa. Nah, namun anak-anak, makanan pokok di beberapa daerah itu ada yang jagung ya. Tidak semuanya di beberapa daerah memakan beras ya anak-anak sebagai sumber makanan pokok. Ada beberapa daerah itu memakan atau sumber makanan pokoknya dia memakai jagung. Kemudian ada juga ketela pohon ya anak-anak, dia juga merupakan sumber makanan pokok. Kemudian ada ubi ya, ubi jalar. Kemudian ada apa ini? Ada yang tahu? Talas ya anak-anak ya. Kemudian ada juga apa ini, ada yang tahu? Makanan pokok dari Papua apa? Sagu itu ya. Jadi begitu besar keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama mempunyai fungsi dan manfaatnya, yaitu yang pertama ada sebagai sumber pangan. Di sini Bu Guru sudah kasih contoh makanan pokoknya ya anak-anak ya. Itu tadi ada beras yang diperoleh dari tanaman padi ya, kemudian jagung, kemudian singkong, kemudian ada ubi jalar, kemudian ada talas, dan kemudian ada sagu ya. Kemudian selain itu anak-anak ya, sebagai sumber pangan juga selain tanaman pokok ya, makanan pokok, di sini ada Indonesia juga kaya akan tanaman penghasil buah. Di sini ada sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah ya. Contohnya di sini Annona muricata. Apa, ada yang tahu Annona muricata? Sirsak ya. Kemudian Citrus maxima. Apa? Ada yang tahu? Jeruk Bali. Kemudian Nephilium lapesium. Itu apa? Rambutan. Jadi selain makanan pokok tadi ya yang dijadikan sebagai sumber pangan, keanekaragaman hayati ini juga terdapat sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah. Selain itu juga terdapat sekitar 370 jenis tanaman penghasil
sayuran. Ya, anak-anak ya. Contohnya di sini Ibu Guru contohkan brasika. Brasika itu apa? Sawi ya. Kemudian Ipomea aquatica itu apa? Biasanya yang di sawah-sawah ya. Apa? Kangkung ya. Kemudian amaranthus. Apa amaranthus? Bayam. Nah, anak-anak ada yang tidak dimengerti dari contoh-contoh yang sudah Bu Mai terangkan ke kalian atau Bu Mai kasih ke kalian? Ngerti semua ya? Paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang kalian tugasnya melanjutkan ya, memberi contoh-contoh, mencari di berbagai referensi. Boleh kalian mencari di internet keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan, kemudian kosmetik, kemudian sumber sandang, kemudian sumber papan, kemudian sebagai aspek budaya. Nah, paham ya semuanya tugasnya? Kalau sudah paham, silahkan nanti tugasnya ditulis semuanya penjelasan Bu Mai ini di buku ya, di buku kalian. Kemudian nanti kalian foto dikumpulkan ke Bu Mai. Oke anak-anak? Paham ya? Kalau sudah paham semua, Bu Guru akhiri video pembelajaran ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.